mobilnya dulu, nanti kita ikuti ke kantor kopi dulu untuk berkelit ke sana. Kemana ya? Saya bawa masuk sini ya? Masuk sini, usah, keluar aja. Dengan support yang luar biasa bagi kami dan tim hukum, terutama bagi keluarga Bu Meliana ini, bahwa kehadiran teman-teman ini benar-benar memberikan support yang luar biasa. Dimana kami berharap bahwa kasus ini adalah kasus yang terakhir seorang anak melaporkan ibu kandungnya sendiri. Dimana sebenarnya dalam hal ini tidak terjadi kerugian materi. Memang betul ada sedikit kesalahan Ibu Meliana yang tidak disengaja. Tetapi Ibu Meliana ketika menyadari itu dan segera membetulkan kembali sehingga tidak terjadi kerugian. Namun oleh anak kandung Ibu Meliana ini menekan Ibu Meliana dengan berbagai macam cara, yaitu dengan pembagian harta warisan. Tentunya karena Ibu Meliana masih merasa keberatan karena Ibu Meliana masih segar, masih sehat, dan kita harapkan kalau memang anak kandung yang melaporkan Ibu Meliana ini mengharapkan sesuatu dari itu, kan toh bisa dibicarakan baik-baik, tidak harus dengan melaporkan ke polisi. Jadi saya berharap ini adalah perkara yang terakhir seorang anak kandung melaporkan ibu kandungnya sendiri. Tentunya kami juga berharap pada Bapak Kapolri, di mana statement beliau tanggal 20 Januari 2021 di DPR RI pada waktu itu, beliau menyatakan bahwa jangan ada lagi ke depan anak kandung yang melaporkan ibu kandungnya ke polisi dan kemudian ibu tersebut diproses. Terkait pasal 263 ayat 1 dan 2 dan kemudian pasal 266. Kalau pasal 263 ayat 1 dan 2 itu kan tentang surat palsu. Sedangkan menurut saya tidak masuk untuk unsur itu karena memang Ibu Meliana tidak pernah memalsu. Tidak pernah membuat surat palsu dan lain sebagainya. Nah, yang disangkakan kemudian pasal 266, yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang dapat menimbulkan kerugian. Nah, namun dalam hal ini kan sedang digalakkan RJ ya, Restoratif Justice ya. Bagaimana kita dengan orang lain saja bisa berdamai kalau memang kerugiannya dikembalikan. Sedangkan ibu ini begitu menyadari ada yang salah, ada yang janggal, ibu ini segera kemudian meralat dan kemudian membetulkan kembali ke posisi semula. Itu posisinya apa tuh Pak? Itu tanah atau itu apa? Dua bidang tanah kecil dari 220 meter dan 221 meter persegi Di daerah Gajah Mungkur. ya, oke, Pak. Nah, jadi beliau ini, Pak Tommy ini putra Ibu Meliana yang pertama. Jadi tanah tersebut itu letaknya di sebelah rumah Pak Tommy. Jadi oleh Ibu Meliana berpikiran bahwa pengen memberikan tanah itu kepada Pak Tommy karena mepet sebelah dengan tanahnya Pak Tommy. Lalu kemudian Bu Meliana ini menghubungi teman dari almarhum suami Bu Meliana, ya Pak Sarjono almarhum, yang namanya Bu inisial Bu R aja lah, Bu R. Jadi walaupun dua sertifikat tapi satu halaman di rumah Pak ini. Jadi pemikirannya ya sudah itu dijadikan satu saja begitu. Nah, oleh Bu Meliana menghubungi Bu R yang adalah notabene teman dari almarhum Pak Sarjono. Bagaimana dia konsultasi sebenarnya, tapi Bu R itu menawarkan diri bagaimana bisa mengurus peralihan dari nama sertifikat itu Pak Sarjono menjadi Pak Tommy. Nah, dalam perjalanannya Bu Meliana ini merasa ada yang janggal. Jadi berulang kali sebelum itu dilaporkan, Bu Meliana sudah berusaha untuk meminta berkasnya kembali. Tetapi Bu R ini mengatakan nanti dan kemudian ketika harus diberikan sedikit ancaman begitu, baru kemudian dikembalikan berkasnya. Dan oleh Bu Meliana ketika dikembalikan itu sebenarnya posisi sudah ada panggilan dari Polrestabes. Sehingga oleh Bu Meliana merasa ada yang janggal, sehingga ketika di Polrestabes kan ditunjukkan berkas-berkas itu. Ditunjukkan ada akte keterangan waris yang di pernyataan itu oleh Saudara Suratmin dan Ibu Mulyani ya. Nah, oleh Bu Meliana ini merasa bahwa keterangan waris itu tidak benar karena bahwa sebelumnya Bu Meliani ini pernah menunjukkan ke Ibu R bahwa ahli warisnya itu ini loh, anaknya ada 4.
tapi oleh Ibu R itu membuat seakan-akan anaknya cuma satu. Nah dari situ kemudian Bu Meliani membatalkan akta tersebut, dan kemudian tanah tersebut tetap kembali ke nama almarhum Sarjono, sehingga anak yang nomor 3 dari Bu Meliani ini sebagai pelapor inisial JMW 39 tahun sebenarnya tidak dirugikan, tetapi dalam posisi dia sebagai pelapor, dia coba untuk menekan Ibu Meliana ini dengan meminta nominal yang saya pikir bukan nominal. Warisan saya. Iya, warisan dari Saya ibu ini. masih hidup kok. Dia maksa minta. Itu anak durhaka. Tenang dulu ya. Merasa keberatan, dan kemarin kami sudah ada telepon dengan putra beliau yang melaporkan itu, yang bernama JMW itu, bagaimana kita mediasikan. Nah, ketika kami coba mediasikan, ternyata juga Ibu Meliani menolak karena merasa saya masih hidup. Nah, kalau memang mau, ya ini kami berikan yang sertifikat SCM 761 762, haknya dia tuh senilai 1 miliar rupiah. Itu yang akan diberikan ke JMW tersebut. Namun JMW tidak ada tanggapan dan cenderung untuk menantang bagaimana proses ini dilanjutkan sampai ke peradilan. Dan kami berharap peristiwa ini bisa diselesaikan dengan baik. 4 tahun mendapatkan keadilan, di mana Mang Ibu Meliani sebenarnya sebagai korban dari ketidaktahuan beliau. Tetapi oleh beliau sendiri juga menyadari, oh ini ketika ini ada sesuatu yang salah, Ibu Meliana segera untuk meralat dan kemudian mengembalikan semula, sehingga benar-benar tidak terjadi kerugian secara materi. Mungkin saat ini begitu teman-teman. Bilang nanti bikin susah noni gitu. Saya pertahankan, ternyata kok anak saya malah balasannya seperti itu. Ternyata dia di waktu papanya masih hidup tapi dalam keadaan sudah sakit, itu selalu bilang kalau mati tidak terima kalau belum lihat ijazahnya. Itu anak saya yang nomor 3 itu, papanya dendam sekali sama anak ini karena merasa dipermainkan. Dia dideportasi, itu ngakunya urusan polisi, tapi memang di Australia suka mempermainkan polisi. Dia suka melanggar terus tidak bayar. Kebiur air di kamar lantai, dia punya kunci serep sebabnya. Terus pernah juga pakaian dilempari ke lantai. Bahkan yang terakhir dia menyebar beling di kamar saya, sampai akhirnya saya takut tidak berani tidur di rumah saya sendiri, saya pindah. Itu neror saya terus kok. Dari kapan tuh Bu? Dari kapan? Dari sejak papa tidak ada 2008 Bapaknya nggak ada, itu sudah mulai bentak-bentak, tapi yang meneror itu sudah berapa tahun, tapi sebelum mana itu menikah. Bu, kalau boleh tanya, Ibu bagaimana Bu hubungannya sama anak ketiga itu? Anak ketiga Ibu itu, apakah Ibu sangat sayang sekali atau gimana? Ini bagi ibu yang punya anak, jangan terlalu sayang sama anak. Kalau terlalu sayang ya begini. Ibu sayang sekali ya? Dulu saya paling sayang sama dia. Dia di luar negeri itu yang ngirimi uang itu semua saya. Saya beliin mobil itu sampai mahal sekali itu ya saya yang beliin. Ternyata dia nggak sekolah, sampai saya yang dimarah-marah itu sama papahnya karena dia selalu tuh bohong, katanya sekolah, ternyata dia nggak sekolah. Suatu saat dideportasi, ini engkaunya yang menyelamatkan, mau diusir sama papahnya, diputuskan hubungan dan dimasukkan koran, tapi saya bilang jangan, kasihan. Terus saya umpetkan di rumah kokonya. Kokonya hampir 1 tahun dikasih makan, kokonya kok tegak, kokonya dilaporkan polisi. Itu apa enggak? Anak jahat sekali. Itu kalau enggak
sudah diumpetkan, pokoknya dia sudah dari dulu diusir papahnya. Papanya sampai mau meninggal tuh, papanya bertahun-tahun mau ngusir dia, saya yang mencegah tidak boleh. Saya bilang anak sendiri kok diusir, kasihan saya tuh gitu. Ternyata terus papanya sudah bilang, ini kalau tidak sekarang diusir, nanti besok bikin susah engkaunya, pakciknya, adiknya, bikin susah saya. Suami saya kalau manggil saya kan noni, dia bilang nanti bikin susah noni gitu. Terus saya pertahankan, ternyata kok anak saya malah balasannya seperti itu. Ternyata dia di waktu papanya masih hidup tapi dalam keadaan sudah sakit, itu selalu bilang kalau mati tidak terima kalau belum lihat ijazahnya. Itu anak saya yang nomor 3 itu, papanya dendam sekali sama anak ini karena merasa dipermainkan. Dia dideportasi, itu ngakunya urusan polisi, tapi memang di Australia suka mempermainkan polisi, dia suka melanggar terus tidak bayar. Bisa segera diselesaikan masalahnya. Terus untuk adiknya yang seperti itu gimana? Menurut Bapak apakah dia bisa sadar atau menanggapi sendiri? Mau pesan untuk Pesannya adiknya itu. Pak, ini kan ibunya sendiri, Iya, pesannya apa Pak? Semoga ya ini bisa segera dihentikan karena kan kasihan mama. Kejadiannya berapa tahun? Kejadian 2020. Sebelumnya memang sudah ada cekcok apa gimana dengan itu hubungan keluarga gimana? Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.